Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita Petani Muda. Ya dulur, ini bisa dilihat dulur ya, di belakang kita adalah tanaman padi kita dengan sistem gogo lur ya. Dimana ini kalau di lahan ini kita menggunakan manual lur, atau digejiki gitu ya, langsung nanti diuluri gitu toh. Ini cara manual. Kalau yang biasanya di lahan satunya atau yang lahan di kecamatan beda ya, itu biasanya kita menggunakan alat bantu wedek itu ya. Nah, ini bisa dilihat lur ya. Ini kita ambil videonya itu di lahan yang lain lur, nggak seperti biasanya. Biasanya kan kalau tandanya kan ada pabrik itu di belakangnya ya. Tapi kalau ini tuh beda. Kita pengambilan videonya itu di Kecamatan Grobogan ini lur. Kalau biasanya kita pengambilan video itu kan di Kecamatan Tawangharjo. Kita pengambilannya di sini karena kita mau mengaplikasikannya di daerah sini itu nanti bagus atau tidaknya ya, atau pertanian yang kita terapkan itu toh. Kita beda daerah, nanti hasilnya itu gimana. Tapi kemarin yang sudah itu ya, hasilnya yang di sini itu juga bagus lur. Nah, jadi nanti depannya itu bisa disimak lur ya. Nah, di mana ini tanaman kita itu sekarang sudah berusia berapa? Ya, sekarang ini sudah berusia 12 HSS lur ya, atau 12 hari setelah itu tuh diulur atau setelah digejiknya itu. Dimana ini bisa dilihat lur ya. Nah, pertumbuhannya, untuk pertumbuhannya ini alhamdulillah bagus. Dan apa itu? Dan hampir serentak lur ya, walaupun ini kemarin itu tidak diairi ya, karena kita kalau tanaman kayak gini, tanam sistem gogo kan cuma ngandalin air hujan atau gerimis ya, hujan dan gerimis. Nanti kalau sudah cukup basah, nanti juga benihnya itu langsung tumbuh gitu. Nah, untuk benih kemarin itu kita juga harus melakukan treatment lur ya, atau memberikan racikan agar tidak dimakan hama yang ada di lahan-lahan kayak gini. Nah, untuk pemberian treatmentnya sebelum kita tanam di lahan itu, benihnya langkah baiknya adalah diberi atau dikasih insektisida. Kalau untuk insektisida di sini aku menambahkan ini lur ya, menambahkan regen. Untuk regennya ini kita menggunakan regen yang merah, karena kan ada yang regen yang kuning itu lur ya. Nah, kalau untuk bahan aktifnya mau merah atau kuning itu ya sama saja regen, tapi kalau yang merah ini biasanya dikhususkan untuk pembenihan, karena dia itu untuk melindungi benih dari serangan hama. Kalau yang kuning kan itu langsung untuk aplikasi di tanamannya lur ya, dan lebih encer. Nah, setelah kita pemberian ini insektisida di benih ya, itu baru bisa dilakukan ini penanamannya atau penggejikannya, langsung terus diulur gitu lur ya. Nah, setelah usia 12 HST kayak gini, nah ini bisa dilihat itu sudah mulai muncul gulma-gulma yang tumbuh pada lahan ya. Walaupun ada 1-2, itu kita juga harus segera menanganin gimana caranya supaya ini tidak meledak. Kalau meledak tentunya ya pasti akan merepotkan diri kita sendiri lur. Ya. Terus gimana cara kita untuk menanggulangi gulmanya ini? Ya, untuk menanggulangi gulma ini tentunya ya bisa menggunakan cara manual. Itu bisa dilihat lur ya. Ini di belakang itu lur. Itu kan kemarin atau tadi pagi itu dikecerii lur. Nih, ini ya yang kelihatan hitam-hitam itu ya. Itu tadi pagi itu dikecerii atau menggunakan cangkul ya. Menggunakan cangkul atau pakai ini cap 5 jari juga bisa lur. Itu menggunakan cara manual. Kalau untuk menggunakan cara manual kayak gini, kalau gulmanya itu masih 1-2 itu masih bisa lur ya, masih terkendali. Tapi kalau di lahan itu gulmanya itu sudah banyak, itu ya tentunya kalau cuma mengandalkan ini
ngendalin manual ya tidak mampu lur ya. Nah, kalau di sini kita penanamannya itu lahannya cuma sedikit lur ya, cuma seperempatnya itu seperempat bahu, tapi walaupun seperempat bahu hitungannya kalau meterannya itu cuma dikit lur, nggak ada 1750 meter persegi. Ini kisaran cuma 1500 itu, karena ya seperempatnya itu seperempat ciut ya, beda sama yang lahan satunya atau yang di Kecamatan Tamangarjo itu normal lur, dimana luasnya itu 1750 meter persegi full itu ya, atau biasa. Nah, untuk pengendaliannya tadi sudah disebutkan lur ya, bisa manual dan juga bisa menggunakan pestisida. Nah, untuk penggunaan pestisida di sini tentunya ya kita penggunaan pestisidanya yang selektif, bisa menggunakan apa ya, ini bisa disimak lur ya. Kalau biasanya kita dalam penggunaan herbisida untuk pengendalian gulma di lahan kita itu cuma menggunakan benfuron lur ya selama 3 tahun ini. Tapi kalau ini nanti kita mau beralih lur ya, menggunakan herbisida yang lain agar apa? Agar terjadi perolingan lur. Walaupun sudah harusnya itu perolingan per musim harus di rolling gitu ya, tapi ya nggak masalah karena kita dalam pengendaliannya itu sudah maksimal lur ya, tidak sampai membludak terus itu ya, baru ada sedikit langsung kita kendalikan, jadi tidak sampai membuat tanamannya itu resisten itu ya. Nah, untuk herbisidanya di sini itu nanti bisa menggunakan Tigul, terus juga bisa menggunakan Serendi, juga bisa menggunakan Nugres. Nah, tentunya ini berbeda-beda lur ya. Dan untuk cara pengaplikasiannya, itu kita lihat lahannya dulu lur ya. Dalam di lahan ini itu gulma yang menyerang itu apa? Kalau di sini gulmanya itu ini lur ya. Suket ini kalau di sini bilangnya tuton sama ini kayak tanaman padi itu. Ini suket apa namanya aku ya lupa aku lur. Ini nanti bisa dikendalikan kalau masih sedikit ya, itu menggunakan satu atau tunggal saja herbisidanya, itu bisa menggunakan Tigul saja atau bisa menggunakan Serendi saja itu bisa, atau bisa menggunakan Nugres saja, itu sudah bisa terkendali. Tapi kalau di lahan kita itu gulmanya itu komplikasi atau banyak gulma, contoh ini kan sudah ada 2 jenis, terus nanti ditambahin ini kayak gini, terus nanti ada lagi lompong-lompongan, terus ada jenis yang keras, berbatang keras ya, itu harus dikombinasi lur untuk apa? Untuk herbisidanya agar apa? Agar lebih maksimal cara kerjanya dan juga agar lebih cepat mati atau lebih cepat pengendaliannya. Nah, untuk dosisnya, untuk dosis di sini itu bisa menggunakan separuh lur ya, separuh dosis yang dianjurkan dalam kemasannya kalau yang ada di lahan itu cuma sedikit atau masih di bawah apa itu? Ini di bawah tanaman kita itu tumbuhnya itu lur ya maksudnya. Tapi kalau pertumbuhan gulmanya itu banyak di lahan, terus sudah ini sama dengan yang kita tanam ya, itu kita harus menggunakan dosisnya itu sesuai anjuran yang ada di kemasan. Karena apa? Ya karena kita mau mengendalikan lur ya. Nah, di sini aku tidak menganjurkan dosis yang melebihi yang ada di kemasan ya. Soalnya kan banyak juga petani biar cepat mati dosisnya itu langsung ditinggikan ya sampai OD itu dari yang dianjurkan dari kemasan. Itu akibatnya apa? Akibatnya nanti tanamannya itu juga akan terkena dampak lur ya. Dampaknya apa? Dampaknya pertumbuhannya itu biasanya akan terganggu atau terhambat. Jadi ya kita harus berhati-hati dalam penggunaan herbisida. Kalau sekiranya apa itu masih sedikit atau bisa dikendalikan dengan manual lah, baiknya ya manual saja lur ya. Ya sambil kita olahraga lah cara kasarannya, bergerak gitu ya. Nah,
Ini tadi lur ya cara kita nanti untuk pengendalian gulma di lahan. Ini tada hujan tentunya di sistem gogo atau tanam padi di lahan kering. Bagi sedulur yang masih belum jelas atau masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar lur ya, karena ini durasinya juga sudah panjang. Aku cukupkan sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.